Halo guys, balik lagi di videoku kali ini. Di videoku kali ini agak sedikit berbeda ya. Tetap sih aku mau nge-share video battleku di Pokemon Go. Cuman biasanya kan aku nge-share video battleku di PvP di Go Battle League. Cuman untuk edisi kali ini aku coba mau nge-share videoku main battle di Silph Arena Faction. Nah, Silph Arena Faction itu apa sih? Kita cek di Google di silph.gg. Ini set Silph Arena Faction itu apa? The Silph Arena Faction is a team-based competitive Pokemon Go PvP league where competitors work together to prove their skills on various battlefield. Nah, jadi kita itu main berdasarkan tim yang main di satu cycle atau di satu musim gitu. Jadi tim ketemu tim gitu. Nah, formatnya gimana? Formatnya itu setiap faction tim itu terdiri dari 10 member, 7 member spesialis dan 3 opsional atau alternates. Jadi di 10 member itu 7-nya main, spesialisasinya apa aja. Nah, nanti kita akan cari tahu, dan 3 opsional atau tim cadangan alternatif. Bila mana di 7 tim utama tadi nggak bisa main, bisa digantikan sama 3 opsional ini, atau bisa digantian lah, yang kemarin udah main diganti, kemarin udah main diganti gitu. Nah, di Silph kali ini aku masuk di spesialis Ember. Nah, maksudnya itu apa? Nah, kita akan cari tahu. Nah, untuk factionnya itu sendiri ada 5 battlefield yang bisa kita mainkan. 1 Great League, Ultra League, sama Master League. Sama kayak di PvP menu yang ada di Pokemon Go ya, di Go Battle League ya. Great League Pokemon yang CP-nya nggak lebih dari 1500, Ultra League yang nggak lebih dari 2500, dan Master League yang CP-nya atau combat powernya unlimited. Cuman terkadang di Master League ini kita kadang-kadang bisa pakai Pokemon Mega gitu. Nah, kalau di Pokemon Go kan kita kadang nggak bisa tuh pakai Pokemon Mega di battle, di PvP. Cuma bisa lawan tim Rocket, Raid, dan lain-lain. Cuma kalau di Silph ini diperbolehkan karena konsepnya kita bisa battle secara manual gitulah. Nah, selain 3 itu ada, sorry ya kalau ada suara yang nggak jelas. Nah, kalau di spesialisasinya itu apa aja sih selain yang 3 tadi? Ada Ember Field sama Vanguard Field. Di field ini ada beberapa meta atau Pokemon yang di-ban. Jadi ada Pokemon yang elemen tertentu itu nggak bisa main. Di Vanguard sama, di Ember juga sama. Nah, karena aku main di Ember, kita bahas di Ember aja. Ember itu apa aja sih Pokemon yang eligible atau bisa dipakai sama yang nggak bisa dipakai. Nah, untuk Pokemon Ember sendiri itu berasal dari Gen 1 sampai Gen 8. Nah, ini Pokemon yang bisa dipakai, yang ada di list ini yang aku tunjukin di layar. Ini bisa dipakai. Selain yang ada di list ini nggak bisa dipakai atau di-ban. Kalau ketahuan make bisa dispute atau bisa bisa keberatan. Jadi musuh kita auto lose gitu bahasanya. Nah, di cycle kali ini atau kesempatan battle kali ini aku ketemu sama battler dari Australia, nicknya Matrix 9960. Dia
Pokemonnya. Nah ini enaknya di Silph itu kita udah tahu lawan kita itu dia line up-nya atau Pokemonnya itu apa aja kita udah tahu. Jadi Matrix ini bawa Gligar, Charizard, Alan Marowak, Poliwrath, Galvantula sama Elanmark. Sedangkan Pokemonku Venusaur, Charizard, Poliwrath, Hisuian Gullfish, Alan Marowak sama Gligar. Nah, Gligar ini biasanya yang kita bawa itu yang purified. Kenapa yang purified? Karena kalau teman-teman belum tahu purified itu Pokemon yang formnya Shadow yang biasa kita dapat dari Team Rocket itu kan bisa di purified itu. Nah setelah di purified biasanya kalau move-nya masih frustration itu dia bakal dapat move return. Nah move returnnya Gligar ini itu termasuk yang berguna banget lah di Silph tema Ember ini. Walaupun di move pool lain itu masih banyak move-nya dia yang bagus. Nah kalau dilihat dari timnya si Matrix ini itu ada beberapa Pokemon yang bisa nge-wall Pokemonku. Maksudnya gimana? Maksudnya dia kalau komposisi timnya tuh benar, itu Pokemonku bisa di-wall semua. Jadi kayak Gligar ini hampir sama Pokemonku ini match up-nya paling banyak. Jadi bisa lawan Venu, bisa lawan Charizard, bisa lawan Poli, Hisuian Gullfish, Alan Marowak sama Gligar gue bisa dilawan sama dia. Sama Galvantulanya dia. Ini juga rata-rata bisa lawan sama Pokemonku. Kecuali dia pas apes ketemu sama Alan Marowak atau Gligarku. Tapi dia masih bisa ngasih perlawanan. Nah, kalau dilihat dari Pokemonku ada yang nggak bisa play ini. Salah satunya itu Venusaur. Venusaur ini nggak bisa play sama sekali. Karena kalau udah ketemu Galvantula, Alan Marowak, Charizard sama Gligar itu bakal mati lah, bakal nggak bisa ngapa-ngapain. Sama Charizardku juga. Charizardku ini apalagi dia fast move-nya Dragon Breath. Jadi untuk fast move pressure itu mungkin bagus ya. Cuma untuk ngisi buat ngecas move-nya itu yang agak lumayan lama. Sedangkan punya dia Charizard-nya itu punya wing attack. Kita langsung saja kita lihat di match pertama. Jadi di Silph itu kita main 3 kali match, yang menangnya paling banyak dia pemenangnya. Di set 1 aku pakai line up Poliwrath, Hisuian Gullfish sama Gligar. Gligar ini aku taruh di save switch. Nah, lawan Pokemon apa aku di set pertama ini? Poliwrath ketemu sama sorry ya, ada suara-suara mobil, saya tinggalku di tepi jalan. Poliwrath versus Charizard. Nah ini move-nya apa nih? Beneran wing attack. Nah seharusnya ini match up yang bagus buat Poli. Soalnya dari segi elemen itu menang. Cuma karena dia punya wing attack jadinya nggak terlalu bagus buat Poli. Tapi dia save switch ke Poliwrath-nya dia. Aku lempar aja ini dynamic punch, dia nggak shield, mungkin dikira aku ngebait. Aku lempar lagi, ternyata aku kalah CMB sama dia. Aku biarin saja ini. Terus aku lempar dynamic punchku. Apakah dia mau shield atau enggak? Ternyata dia nggak shield. Memang udah di sacrifice ini, udah dibiarin mati lah. Nah, Charizardnya masuk lagi. Aku takut Poliwrathku di farm sama dia energinya, makanya aku save switch. Dia lempar blast burn. Kesalahannya aku nggak shield. Nah aku build sampai return, aku lempar RNS. Apakah dia mau shield atau enggak? Dan ternyata dia shield.
Nah, di sini dia lempar. Harusnya ini keuntungan bagiku. Aku bisa biarin Gligerku mati karena dia juga udah nggak sampai di move-nya. Aku di sini masuk pakai Qwilfishku. Tapi Charizardnya ini masih punya energi cadangan, jadi bisa nge-trade Qwilfishku. Dia lempar, di sini dia udah nyampe Blast Burn. Dia ini tipe orang yang nggak tipu-tipu ya, nggak suka ngebait ya. Dia langsung lempar aja move-nya yang gede. Aku shield Blast Burn-nya dia, aku lempar Aqua Tailku. Apakah dia mau shield, mau pertahanin atau enggak? Ternyata enggak. Dan di belakang dia punya Gligar. Nah, Gligar ini agak susah. Aku lempar aja Aqua Tailku, enggak mati dia. Enggak nyampe setengah juga. Nah, susahnya lawan Gligar ini, fast move-nya dia netral ke aku. Tapi fast move-ku ke dia tuh ke resist karena dia ada part ground-nya, ground sama flying. Nah, di sini aku dibait sama dia, dibait nice slice. Aku kira dia udah nyampe return. Aku lempar Aqua Tailku. Di shield sama dia. Nah, di sini aku harus berusaha nge-catch move-nya dia. Dan ternyata dia nggak lempar. Aku nggak berhasil nge-catch move-nya dia. Dia di sini udah nyampe return. GG. Kita kalah di match pertama. Kita coba balas di match kedua. Tadi udah aku bilang ya, kan kalau ada Pokemonnya dia yang bila dimainkan itu Pokemonku tuh nggak bisa berkutik ya, atau di wall gitu. Ya bisa sih, di play masih bisa, cuma tetap kalah. Di sini aku masih pakai line up yang pertama, Poliwrath, Hisuian, Qwilfish sama Gligar. Cuma aku rubah saja formasinya. Gligarku tak taruh depan. Nah, kalau udah formasi kayak gini, yang jadi safe switch itu jadinya Hisui Qwilfish. Match kedua, Gligar versus Charizard lagi. Nah, ini Pokemon dia yang paling GG sini, bisa lawan hampir semua Pokemonku. Farm. Aku coba build sampai return. Aku lempar LS, ternyata aku kalah si MP sama dia. Dia juga ngelempar Blast Burn. Nah kan, dia nggak tipu-tipu dia tipenya. Aku lempar saja LS ini, apakah dia kemakan sama baitku? Ternyata dia shield. Dia pikir aku udah nyampe di return. Farm lagi. Dia save switch ke Gligar. Gak pikir lama, langsung ku lempar aja return. Return ini move yang kuat ya. Ku lempar, dia nggak shield. Nah, di sini dia harus lempar return ke aku biar Pokemonku bisa mati. Soalnya kalau dia lempar Night Slash, Pokemonku masih bisa hidup dan masih bisa lempar move. Nah, dia beneran lempar return. Di sini aku mutusin buat farm down Gligarnya pakai Hisui Qwilfishku. Walaupun move-nya resist, cuma masih bisa lah di farm down. Nah, aku call ini move-nya karena ini masih Night Slash. Dia masuk pakai Galvantula. Nah, ini Pokemon yang juga ngeselin ini pakai kalau ketemu sama line up-ku. Soalnya dia banyak nge-wall Pokemonku juga. Aku lempar aja Sludge Bomb. Dikira aku bakal ngebait, enggak. Nah, aku masukin aja si Poliwrathku. Soalnya aku mikir Poliwrathku ini enggak berguna lawan line up-nya dia yang di match kedua ini. Dia lempar Discharge, aku masih bisa bertahan. Nyampe ke Scald, nyampe di Scald. Apakah dia mau shield atau enggak ini? Dan dia enggak shield. Jadi kenapa dia enggak shield? Harusnya dia bisa shield. Tapi mungkin dia mikirnya gini, walaupun dia shield Charizardnya dan bisa take down Poliwrathku, tapi Hisui Qwilfishku masih punya energi. Dan walaupun gitu dia bakal tetap kalah sih. Soalnya Hisui Qwilfishku masih punya energi dan masih bisa lempar Aqua Tail sama dia. Tetap aja dia kalah. GG di match
Di match kedua kita menang, jadi posisinya 1 sama ini. Nah, aku di sini menyadari kalau Poliwratku ini nggak guna sama sekali, nggak ada play sama sekali sama line up-nya dia. Akhirnya aku mau ganti sama Alwan Marowak. Nah, di sini tuh aku punya feeling bahwa dia mikirnya Galvanculanya itu banyak play lah. Pasti dia bakal masang lagi Galvanculanya. Makanya aku pasang Alwan Marowak. Nah, tinggal mau naruh mana nih Alwan Marowak. Aku mutusin tak taruh di depan. Berharap bisa face to face sama Galvanculanya dia di depan. Dan ternyata benar, dia pasang Galvanculanya di depan. Langsung dia save switch ke Gligar. Aku tunggu, aku lempar dulu Shadow Bone-ku. Paling enggak bisa dapat debuff kalau land, atau bisa dapat shield, tapi dia nggak shield, nggak dapat debuff juga. Aku masuk Gligar-ku, save switch. Nah, walaupun dia lempar return sekarang, aku masih bisa tahan, bisa tank karena darahku juga masih jauh. Aku lempar saja RLS ku, dia mau biarin atau enggak. Ternyata dia biarin mati. Yang masuk sekarang Galvancula lagi masuk. Aku nyampe di RLS. Pas sebelum dia nyampe move-nya dia, aku lempar, di shield sama dia. Aku farm lagi. Nah, ini dia nggak lempar, dia farm terus. Aku nyampe di RLS. Ini yang critical ini. Dia nggak shield, nyampe merah. Tapi dia di sini udah punya 2 move. Aku masih bisa tank move pertama, jadi aku nggak shield. Masuk lagi first spin ku. Dia lempar move-nya yang kedua, aku shield. Pokemon apa yang ketiga, otomatis dia mati ya. Ternyata Charizard. Aku langsung masuk aja ke Hisui Quillfish-ku. Race, dan dia nyampe move duluan. Tapi ini aku tahu dia baru Dragon Claw, makanya aku nggak shield dia. Dragon Claw masih bisa bertahan. Aqua Tail aku lempar, ini super efektif karena air ketemu api, dia shield. Nah, ini cepet-cepetan ini. Walaupun dia nyampe move duluan, aku masih bisa shield karena aku masih punya shield 1. Dia lempar Dragon Claw. Nah, aku di sini tinggal lempar Aqua Tail dan GG, pasti mati. GG, well played Matrix, kita bisa membalikkan keadaan coy. Iya. Thank you for watching. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe guys. Thank you.